Itu adalah Tuhan juga. Tetapi ketika Tuhan menciptakan langit dengan bumi adalah dengan berfirman. Kenapa langit dan bumi juga tidak disembah? Nah, poin yang mau diambil dari situ, karena Yesus itu dilahirkan tanpa adanya hubungan suami istri. Kenapa Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci? Karena Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang di luar dari nalar pikir kita. Tetapi ketika Kristen menjadikan Tuhan bernuzul sebagai manusia, firman itu telah menjadi manusia, perkataan itu telah menjadi manusia. Saya iakan loh Pak Yunus. Saya tidak membantah itu. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Betul. Ketika kita mengandung, seorang perempuan mengandung, itu pertama itu adalah hanya segumpal darah. Betul tidak? Betul. Dia berupa bentuk daging kan? Setelah berumur 4 bulan kandungan itu, 4 bulan kurang, barulah Allah meniupkan roh. Hiduplah. Dan akhirnya terbentuklah kepala, semua lengkap. Jadi firman itu telah menjadi daging, betul. Maka di dalam Al-Quran penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah berkehendak jadi maka jadi. Adalah daging embrio di dalam rahimnya Bunda Maria. Gitu, makanya saya tidak membantah Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, betul. Betul kan? Nah, ketika Pak Yunus meludah, apakah ludah itu adalah Pak Yunus? Ketika Pak Yunus kentut, apakah angin yang keluar dari Pak Yunus adalah Pak Yunus juga? Bukan begitu konsepnya Pak Yunus. Apa segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan diri kita lagi. Memang bersumber dari kita, tetapi ketika sudah keluar dari diri kita itu bukan diri kita lagi Pak Yunus. Sama seperti roh. Ketika kita mati, roh itu udah keluar dari diri kita, dari tubuh kita. Jadilah jasad, roh itu tetap kekal. Betul kan Pak Yunus? Jadi gini, Pak. Gak ada jadi gini. Memang Pak Yunus menerimanya. Pak Yunus memang sudah menerima. Kalau menurut akal logika Pak Yunus, memang benar. Enggak, sekarang saya minta Pak Yunus jujur. Apakah perkataan yang saya katakan itu sebenarnya masuk logika atau tidak? Salah. Nggak masuk logika. Aduh, Pak Yunus. Bisa salah loh. Akal butuh sekolah. Bisa salah loh, akal. Tapi iman nggak bisa salah. Gitu loh. Jadi Yohanes 1 ayat 12, kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diam di antara kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Banyak yang dipanggil, sedikit yang diterpilih. Saya telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Berarti tidak semua dipilih. Banyak dipanggil, tidak semua dipilih. Kita yang melayani Tuhan itu artinya gini loh. Nama kita tercatat di buku kehidupan. Tidak tercatat, maka dilemparkan dalam Wahyu 20 ayat. Pak, jangan larikan ke Wahyu Pak Yunus. Oh iya. Wahyu itu masih apa? Katanya masih ditelusuri dulu itu mimpi dari si Yohanes ini betul apa tidak. Cuman begini, iman tidak bisa bohong. Lupa Pak Yunus. Lupa Pak Yunus. Ketika Pak Yunus mengatakan iman tidak bisa bohong, sudah terbukti banyak saudara-saudara kita yang Kristen ketika memang memakai akalnya, itu dia langsung login Pak Yunus. Kenapa? Karena begini Pak Yunus, salah satu sifat ketuhanan itu adalah kekal. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, kalau memang Tuhan itu maha kekal, apakah mungkin Tuhan itu mati? Kan? Oke. Ya. Apa mungkin Tuhan itu mati, Pak Yunus? Mau jelaskan? Jangan, saya pengen jawab iya atau tidak. Apakah mungkin Tuhan itu mati? Yesus menyerahkan nyawanya untuk tebusan. Berarti bunuh diri ya. Dia menjadi tebusan, jelaskan menjadi tebusan. Enggak, saya tanya,
Apa mungkin Tuhan itu mati, Pak Yunus? Saya tidak tanya tebusan. Oke, dia mati supaya kita yang Saya mati. tidak tanya untuk apa Yesus mati. Saya tanya, apa Yesus mati mungkin dan Tuhan bangkit itu... loh. Dengar dulu, apa mungkin Tuhan itu mati? Mati dan bangkit pada hari ketiga. Pak Yunus, saya tidak tanya kebangkitannya. Bang Teo tolong di-mute dulu. Ya, Bang Teo tolong di-mute, doubling. Pak Yunus, yang saya tanya, Tuhan memiliki sifat itu adalah kekal, maha kekal. Kalau yang namanya kekal itu berarti abadi, Pak Yunus, Pak Pendetaku. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin Tuhan mati? Bisa mati dan bangkit. Jadi di mana kekekalan arti Tuhan itu, Pak Yunus? Dia kekal, dia naik dulu di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Mazmur melihat ke sorga. Siapa si Mazmur? Hah? Kitab Mazmur dari menjelaskan nih, makanya itu. Yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang melihat. Ya. Yang dari sorga yang menyampaikan. Saya bertanya, yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang turun dari sorga. Belum ada turun, Pak Yunus. Yesus belum turun. Yang melihat Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Yang melihat. Tentu yang turun dari sana yang melihat tuh siapa? Yang turun Siapa dari yang sana. turun? Siapa yang Yesus turun? yang turun dari sana. Berarti Yesus sudah turun lagi yang kedua kali? Aku belum, yang kedua kali belum. Yang kedua kali. Saya bertanya sekali lagi. Di dalam Markus dituliskan Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Oke, ini kan menyangkut iman. Jadi menyangkut iman. Kalau percaya dia duduk ya selamat. Kalau tidak percaya tidak selamat. Tidak, yang saya tanya Pak Yunus. Siapa yang melihat Yesus? Yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa? Tentu yang turun dari sorga yang melihat. Pak Yunus, sebelum Yesus turun kedua kali, ketika Yesus naik ke atas, itu siapa yang melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Yang siapa? Melihat. Saya bertanya siapa? Iya. Oke. Oke aja terus ini Pak Yunus. Oke. Yang melihat jeng-jreng. 18. Siapa yang melihat? Yohanes 1 ayat 18. Saya bacakan. Siapa di situ? Ya, siapa? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang disaksikan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Pak Yunus, dituliskan bahwa Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Siapakah yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sehingga ia menuliskan di dalam kitab Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa? Ya tuh yang turun dari sorga lah. Pak Yunus, tak kenapa? Kenapa Pak Yunus tidak mau jujur? Hah? Yang turun dari sorga percaya aku. Pak Yunus selalu diklaim sama Sama. Hilang suara aja. Oke, kan banyak saudara-saudara Pak Yunus, jemaat-jemaat Pak Yunus mengatakan, Yesus kami sudah di sorga loh Nora. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa Pak Yunus? Ya kita jangan karang-karang, Yesus sendiri turun dari sorga, dia yang ke surga. Yesus belum turun Pak Yunus, jangan begitu Pak Yunus. Siapa yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah Bapa?
Yang menyaksikan. Mereka Yes. melihat. Siapa Yang ditulis mereka? di dalam Alkitab ini adalah mereka Ya, siapa melihat. mereka? Siapa Siapa mereka? mereka? Mereka adalah Elia, adalah Musa. Iya. Ah, kok Musa? Saya bertanya, yang melihat menyaksikan Yesus duduk di sebelah Bapa itu siapa, Pak Yunus? Yang melihat. Ya, Yang melihat Yesus sendiri yang melihat. Pak Yunus, kita udah berapa menit? Saya bertanya siapa? Kenapa Pak Yunus nggak kasih tahu nama orangnya? Nama orangnya siapa? Kasih tahu siapa Yesus sendiri dia bilang. Siapa Pak Yunus? Siapa Yunus? Terus saya mau tuduh siapa yang melihat? Terus kenapa ditulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa Mereka yang menulis yang itu Pak melihat Yunus? penglihatan. Penglihatan apa Pak Yunus? Dari Mazmur Bukankah yang namanya itu. Saya lupa Pak ayatnya Yunus? berapa itu. Bukankah roh itu tidak kelihatan Pak Yunus? Yesus mengatakan, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada Bapa, betul? Makanya Roh Kudus itu Tunggu menulis. sebentar Pak Yunus. Sebentar. Oh, jadi Roh Kudus yang menulis kitab kalian ya Pak Yunus? Roh Kudus yang mengilhamkan. Makanya 2 Timotius. Jadi Roh Kudus kasih tahu sama Markus, Markus, Yesus itu naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, begitu? Iya, kan Tahu pula ya. Yohanes Tahu pula Roh Kudus sebelah tahu kanan ya. Yesus bagaimana keadaan. Dia kasih tahu, Roh Kudus mengajar dia. Tulis begini. Kan gitu. Pak Yunus. Jangan asumsi Pak Yunus. Jangan asumsi. Yesus mengatakan suaranya tidak bisa kau lihat, kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Itu merujuk kepada siapa? Merujuk itu, kepada Pak. siapa? Nah, Bapak, sekarang kenapa Matius mencatatkan bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa? Roh Kudus yang mengajarkan. Jadi Roh Kudus ini ada berapa Pak Yunus? Ada berapa? Tetap Satu. satu. Iya. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Roh Kudus Allah. itu Roh Allah, betul. Nah, sekarang Bapa ada di surga. Satu, Yesus sudah naik ke surga. Satu, terus Roh Kudus Roh Kudus yang dalam. mengilhami yang penulis-penulis ini. Iya, Roh Kudus. Iya, mengajar. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Ah. Makanya dibaca di Pak Yunus, sudahlah Pak Yunus. Sakit kepalaku, Pak Yunus tidak mau Iya. jujur. Lanjut itu. Nggak begitu. Gak boleh gitu Pak Yunus. Kalau begitu. Lanjut itu. Bubar ini nih, bubar jemaat ini Pak Yunus bubar. Tuhan. Ya, kita sapa yang lain dulu ya yang baru bergabung nih. Theodor, selamat bergabung Bang Theodor. Oke. Theodor. Saya turun ya, atau saya tutup mic aku. Ya, siap Pak Yunus, siap. Kristen. Iya, silakan Bang. Ada yang mau ditangkapin Bang dari diskusi kita tadi Bang? Silakan. Iya. Jadi lanjutannya apa tadi ya? Sampai Pak Yunus telabakan tadi ya. Iya, siapa yang menyaksikan ketika dalam kitab kalian tertulis bahwasanya dia duduk atau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Iya kan itu Daud ketika dia melihat bahwa langit terbuka dan dia melihat
ada penyingkapan itu yang disaksikan oleh Daud. Makanya dia menulis itu. Oke, coba jelaskan kepada kami Bang, ya apa sebesar apa Yesus, berapa tinggi Yesus dan berapa tinggi Yohanes? Bagaimana Yohanes bisa melihat sesuatu yang di langit? Contoh ini Bang, contoh ini, aku nih, ya kan, abang melihat aku itu. Iya. Oh, apakah ketika di langit Yesus itu sudah jadi Yesus? Itu penglihatan, itu namanya nubuatan ya, makanya hasil nubuatan dari kitab nabi-nabi itu. Ya, sebuah nubuatan ketika disampaikan, bukankah penyampaiannya itu berdasarkan apa yang akan terjadi? Ya, betul. Oke, ketika Daud menyaksikan itu, apakah yang disaksikannya itu sudah Yesus atau sudah menjadi Yesus atau masih dalam bentuk firman? Karena digenapi nubuatan kayak saya itu kan digenapi sekali itu. Jangan mundur lagi kita Bang Theodor. Ya. Ini akan terjadi. Contoh, yang mau disampaikannya ini namanya Anton. Maka yang disampaikan pada saat sebelum Anton ini ada, dia menyebutkan nama-nama Anton. Betul? Paham sampai di sini? Apakah dia melihat rupa Yesus dalam bentuk rupa, firman dalam bentuk rupa Yesus atau firman dalam bentuk firman? Namanya penglihatan dalam alam roh. Jadi itu yang Bang, kita udah sepakat tadi loh Bang, roh itu tidak terlihat loh Bang. Alah Bang. Iya, karena nabi-nabi semua kan pada dasarnya kan pada prinsipnya kan hidup di dalam roh, penyertaan pewahyuan, penyingkapan itu. Oh, berarti Daud ketika melihat itu, saya nubuat karena itu kan tidak mungkin dia lihat roh, tapi penyingkapan Allah itu dirasakan di dalam alam roh. Ketika mereka membangun masuk ke sana, disaring dulu lewat dan roh itu, dibunuh. bukan dilihat dulu roh. Dengan dia dulu kok dilihat. sesama penghuni neraka jangan saling mendahului. Silakan Bang Theodor, tertimpa tadi suaramu Bang, silakan. Iya, memang roh itu tidak bisa dilihat, tapi roh itu ketika seseorang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan itu disingkapkan, ya. Contohnya nabi-nabi ya, Musa, Elia. Nabi siapa Bang yang menyaksikan Yesus dulu di sebelah kanan Bapa? Nabi siapa Bang? Ya kan penulisan Mazmur Daud itu yang mengatakan. Ya, apa kata Daud di dalam kitab Mazmur Bang? Ya contohnya ya 12 saya di sebelah kanan sampai aku membuat musuhmu di tumpuan kakimu, kan itu penulisannya. Ya, berarti Daud yang menyaksikan Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, karena kita tidak bisa ketika Yesus tidak dianggap dengan ketika terhadap seseorang, karena dia berkenan kepada seseorang itu kan dia tidak bisa membatasi bahwa oh kok bisa ya dia bisa dapat penyingkapan seperti itu, aduh dia bisa dapat mujizat atau lakukan dengan kuasa seperti kan begitu. Jadi kuasa Allah terhadap seseorang ini kita tidak bisa membatasi. Ketika Daud melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, apakah yang dia lihat itu firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman? Atau itu dalam penglihatannya ya, dalam penglihatan secara roh. Dalam penglihatan Daud itu dia melihat Yesus dalam bentuk Yesus atau dia melihat firman dalam bentuk Yesus atau firman dalam bentuk firman.